Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Saya senang saudara masih tetap semangat. Hari ini hari kedua kita membahas tentang Roh Kudus dan simbol-simbolnya. Ya, kalau kemarin kita bahas simbol Roh Kudus itu angin. Hari ini kita bahas tentang simbol Roh Kudus itu air. Saya mulai dengan satu pendahuluan. Air itu sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia. Betul ya? Tubuh manusia itu rata-rata terdiri dari 50-80% air. Saya lihat di website kesehatan, bayi itu yang paling banyak 80%. 80% bayi itu air, ya. Pria dewasa agak turun. Pria dewasa itu 60% pria dewasa. Wanita dewasa ternyata turun 55%. Saya cari alasannya. Jangan tersinggung para wanita. Karena lemaknya banyak katanya begitu saudara. Jadi 5% airnya diganti sama lemak itu. Saya mau sampaikan itu kayaknya nanti tersinggung. Saya pikir saya lanjutkan aja lah. Lansia lebih turun lagi 50%. Wah, itu air itu begitu diperlukan ya. Sangat-sangat diperlukan. Itu menyegarkan kita, baik untuk diminum. Kita juga mandi butuh air. Banyak hal. Saya punya teman pendeta yang kemarin membantu kita urusan surat menyurat ke kita, kan gereja kita dapat bantuan dari pemerintah 85 juta ya untuk sound system. Bersyukur. Dan ada satu surat yang masih dikerjakan 2 minggu, dia selesaikan 2 hari untuk saya. 1 hari 1 malam selesai. Itu kena sakit mesti cuci darah. Jadi kemarin kami pergi pernikahan di Bali. Dia berkata, jadi yang saya minum dengan yang saya keluarkan ini tidak imbang Pak Ju. Oh ya, dia tidak pernah bisa keringatan. Dia mesti cuci darah seminggu 2 kali. Minumnya dijatah berapa? 400-500 satu hari. Karena yang dikeluarkan cuma 50-60 cc. Wow, itu jadi racun itu. Di beberapa tempat di Indonesia Timur tidak seindah di beberapa tempat di Indonesia karena air di situ melimpah ruah. Saudara kalau cuci tangan, sikat gigi, sikat gigi gini aja airnya gitu saudara ya. Karena kita tidak memikirkan air itu. Pahami, air itu menjadi masalah berat juga di masa Alkitab. Masalah serius. Air bersih itu masalah serius. Saya kasih contoh ya. Paulus pernah berkata sama Timotius, pendeta muda ini di gembala di Efesus. Timotius, coba kalau kamu minum tambahkan sedikit anggur, tambahkan sedikit wine. Jadi airnya itu dicampur wine. Nah, itu bukan buat legitimasi saudara. Oh, berarti kita mabuk-mabukan tiap hari gak apa-apa. Enggak, karena masalahnya airnya itu gak steril. Makanya disterilkan dengan wine itu seperti itu. Hari ini karena kebutuhan air yang luar biasa itu, makanya Roh Kudus itu disimbolkan. Ingat ya, saya kemarin sudah bilang, bisa disimbolkan, bisa pakai lambang, bisa pakai metafora. Air. Ayo kita baca dalam Yohanes pasal, kok hilang? Oh, kepotong saudara ya. Saya pikir ada ya, ayatnya ada. Oke, Yohanes pasal 7. Wah, saya potong salah besar. Kalau membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Injil Yohanes, buka Alkitabnya ya, pasal 7 ayat 37 sampai 38. Nah, kayaknya saya potong itu. Akan saya bacakan. Dan pada hari-hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, kalau baca sama-sama, 2, 3.
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri, lalu dia berteriak, berseru dengan suara lantang. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pada puncak perayaan itu. Jadi mesti paham Bapak Ibu, saya kasih konteksnya ya, konteks ayat. Pada masa Alkitab Perjanjian Lama dan pada zaman Yesus hidup, Tuhan kita Yesus hidup, ya kitab Injil ditulis itu, orang Israel itu punya 3 perayaan wajib. Jadi gini, kalau di Perjanjian Baru kita disuruh datang ibadah, janganlah melalaikan ibadah kita, ya minimal seminggu sekali, hari Minggu. Tapi karena orang Israel, karena kita punya gereja ya, gereja lokal, ada gereja lokal dan ini tempat kita, ini gereja lokal kita. Tapi orang Israel tempat ibadahnya cuma satu. Jadi bait Allahnya cuma satu. Dan mereka masih tersebar luas dari segala penjuru, di utara, timur, selatan, barat. Sehingga orang yang tinggal di utara, di selatan, di timur, di barat, kesulitan untuk datang ibadah setiap minggu, setiap Sabat. Makanya dalam Taurat diajari ada 3 perayaan wajib, namanya ziarah. Ya, ziarah itu pilgrim, ya, perjalanan rohani. Yang pertama itu Paskah, roti tidak beragi, lalu Pentakosta, hari raya 7 minggu. Dan pada puncak perayaan ini Pondok Daun, atau namanya Sukot kalau sekarang seperti ini. Jadi pesta ini mengingatkan pengembaraan orang Israel di padang gurun waktu mereka tinggal di kemah-kemah, di pondok-pondok. Jadi Tuhan menyuruh orang Israel, dan ini masih dilakukan sampai sekarang ya. Orang Israel walaupun mereka tidak punya bait Allah, tapi mereka masih merayakan Sukot itu. Nah pada zaman dulu mereka tinggal di pondok namanya gubuk seperti ini. Lihat ya. Jadi atapnya itu dibuat terakhir, berasal dari tanaman macam-macam ya. Tapi tidak boleh rapat. Supaya ketika mereka tinggal di pondok itu, menginap dan tidur, mereka pasti bisa lihat bintang. Membayangkan waktu orang Israel mengembara. Ini perayaan wajib. Kalau zaman sekarang, mereka kan tinggal kebanyakan di apartemen, di flat ya. Jadi nggak bikin pondok, nggak punya halaman. Jadi mereka pakai balkon itu, dipakai seperti ini. Tapi kalau orang-orang kaya, punya halaman, wah mereka bikin nuansanya modern, mewah sekali. Luar biasa sekali. Nah seperti ini. Nah mereka juga pakai makan-makan ya, seperti kita ya. Doa sepekan ya ada snack lah, ada makanan seperti itu. Oke, ini saya lari ke masa kini. Sekarang saya lari pada masa perayaan itu. Jadi ini yang terjadi. Pada zaman Taurat Musa tidak mengajarkan yang pada puncak perayaan ini. Tapi sesudah orang Israel dibuang ke Babel dan sesudah mereka pulang dari pembuangan, mereka menambahkan ritual baru ini. Jadi ini yang terjadi. Pada masa bait Allah masih berdiri, ini namanya bait Allah kedua. Bait Allah pertama itu Salomo, bait Allah kedua ini zamannya Hagai sampai Herodes, zamannya Tuhan Yesus ini ya. Tahun 70 hancur bait Allah kedua ini. Jadi mereka menambahkan bukan saja bikin pondok,
Tapi ada perayaan ritual namanya festival mengambil air. Kalau sudah lihat gambar di situ, jadi imam dia ambil air dari kolam Siloam. Nah, kalau kolam Bethesda itu di sebelah atasnya itu Bait Allah ya. Tapi kalau kolam Siloam itu turun, makanya disebut kenapa nyanyian siara. Karena siara itu berarti mereka mendaki, naik ke bukit Bait Allah ini. Seperti itu. Jadi sesudah era pembuangan, imam itu menambahkan ritual ini, festival mengambil air, ritualnya itu. Jadi mereka ambil di kolam di Siloam, lalu dibawa. Jadi dari kolam Siloam ini dibawa ke Bait Allah, lalu diadakan upacara pencurahan atau penuangan air di mezbah, di altar. Ini imam yang melakukan, mereka semuanya kumpul lihat seperti ini. Buat apa tujuannya? Supaya hujan ya, itu diakui sebagai berkat Tuhan dan mereka doa. Supaya Tuhan memberikan berkat air, hujan yang membuat tanah Israel subur. Jadi kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara biasanya harus pergi ke Mesir lalu ke Israel, itu beda banget ya. Di Mesir itu gersang, begitu masuk Israel itu subur karena diberkati Tuhan ya. Jadi bayangkan, jadi waktu imam itu ambil, ini ritualnya cukup panjang. Dan ketika sudah mulai mencurahkan, nah di tengah-tengah keramaian orang banyak dan keheningan semua diam. Lalu, bentar kaki saya ini mulai kerempet gitu saudara. Lalu di puncak acara ini, air itu dituang. Nah, baca lagi. 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Wow. Saudara bisa sedikit membayangkan ya. Jadi orang Israel datang dari segala penjuru, bahkan juga ada yang datang dari luar negeri. Mereka khusus spesial datang setahun 3 kali di sini. Mereka mendengar Yesus berbicara tentang aliran air hidup ini. Jadi saudara, Bapak Ibu, saya mau bawa saudara sedikit membayangkan, pahami situasi di sana. Ini bukti visual ya. Air dan kehidupan itu saling berhubungan. Jadi kalau saudara pergi ke Israel bulan Februari, Maret itu ya, maka bukit yang saudara lihat, ini bedanya. Lihat ya, ada hujan awal, makanya pernah dengar kata hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu membuat gurun yang sudah lihat gersang di sebelahnya itu jadi hijau. Dan waktu mulai bulan Juni, Juli, Maret akhir Juni, Juli seperti itu, jadi gersang seperti ini. Jadi saudara, ketika Yesus membicarakan ini, latar belakang perayaan itu bisa dimengerti. Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama, Yeskiel seperti itu. Tapi juga situasi orang Israel tinggal di negeri yang selalu ada negeri yang gersang. Hanya pada waktu ada air hujan, maka tempat itu jadi subur. Dan Yesus sedang berbicara ya. Nah, saudara lihat ya, tentang Roh Kudus sebagai sumber kehidupan kekal, tapi dia pakai ilustrasi yang mudah dimengerti orang pada masa itu. Kita baca lagi. 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi Yesus sedang membicarakan tentang Roh Kudus sebagai sumber kehidupan yang kekal dan kepuasan ilahi yang konstan. Kenapa? Karena tempat yang hijau itu hanya beberapa minggu pada awal hujan awal. Dan Yesus sedang membicarakan Roh Kudus itu seperti aliran hidup yang terus mengalir. Nah, buat kita yang sekarang hidup di zaman sekarang ini, kita mudah untuk mengerti. Ketika orang itu percaya, kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi sumber kehidupan saudara dan saya. Ya, ada masa-masa gersang, ada masa-masa sulit. Tapi Roh Kudus itu digambarkan seperti aliran yang terus mengalir. Wow. Lalu saya melihat ada suatu gambaran ya, ketika air kolam Siloam itu mulai dicurahkan, Yesus sedang bernubuat bahwa Allah akan mencurahkan rohnya yang dengan limpah untuk umatnya. Ini antisipasi di masa depan. Ya, dipenuhi di masa gereja sebagian, tapi akan dipenuhi nanti di masa kerajaan 1000 tahun. Nanti ayat yang terakhir itu seperti itu. Jadi ingat ya, sederhana kita memahaminya. Saya hanya menambahkan latar belakang budaya, latar belakang keadaan, latar belakang perayaan, dan itu memperkaya kita semuanya. Yesus juga membicarakan tentang air kehidupan ini, ya. Kalau sudah lihat gambar ini, kira-kira Yesus ngomong sama siapa ini? Wanita Samaria ya. Ya, wanita Samaria yang kawin cerai 5 kali dan sekarang sedang kumpul kebo dengan pasangannya. Wanita ini dia datang siang-siang dan Yesus sedang menunggu dia spesial. Karena umumnya orang wanita seumur ini, seumur Yakub, kalau kotanya itu agak di dalam ya, jadi dari luar dalam kota biasanya orang keluar pada masa itu. Dan wanita itu pagi-pagi tuh ya seperti kita ya di Jawa ngerumpi. Jeng, ayo berangkat yuk, ambil air. Sambil bawa gucinya itu di pajananya di atas. Rame-rame. Pagi, sore juga ambil. Tapi wanita ini datang siang hari. Kenapa? Karena dia dianggap aib bagi kota itu. Bukan wanita baik-baik. Yesus spesial menunggu orang ini, wanita ini, yang dianggap sampah masyarakat ini, untuk bicara kepada dia. Spesial. Ayo kita baca. Yohanes 4 ayat 14. 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Jadi ceritanya sama. Yang satu di publik, Yohanes pasal 7, yang satu private, pribadi kepada wanita. Saya menemukan suatu kebenaran ya. Jadi air kehidupan ini tersedia bagi semua orang. Di pasal 7 Tuhan bicara kepada umat Israel semuanya. Dan sekarang di pasal Yohanes pasal 4 ini menentang standar keagamaan yang umum. Apa itu?
Kalau kamu bukan orang baik, kalau kamu nggak ikuti firman Taurat Tuhan, kamu nggak bisa diberkati Tuhan. Beda standar Tuhan. Karya Roh Kudus sepenuhnya terlepas dari status dan jasa. Bukan karena kebaikan, bukan karena statusnya baik. Ingat ya, ini wanita Samaria, seorang yang menghadapi keterasingan budaya, dapat stigma wanita kawin cerai 5 kali dan pribadi yang kelam, amoral. Sampai dia ketika menemukan Yesus, berilah aku air itu. Lalu Yesus mengungkapkan dirinya adalah Mesias dan jadi berkat buat kotanya. Ini satu penggambaran bahwa aliran hidup itu membicarakan tentang kelahiran baru yang Roh Kudus kerjakan dengan simbol air itu. Dalam Yohanes, semuanya bicara Yohanes ya, yang menarik ini ya. Yohanes pasal 3, Yesus sedang bersoal jawab, bertanya jawab sama Nikodemus. Kemarin kita bahas ya tentang ilustrasi angin. Tapi sekarang kepada Nikodemus yang sama, Tuhan membicarakan Roh Kudus itu seperti air. Kita baca 2, 3. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada banyak penafsiran, orang berkata air ini firman. Nah, kalau saudara ada satu aliran gereja besar, mereka mengatakan, oh ini baptisan air. Makanya baptisan air itu bagi mereka itu menyelamatkan. Nah, itu bukan ya. Karena ayat ini senada dengan Titus katakan seperti itu. Titus pasal 3 ayat yang kelima. 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan lihat ya, di Yohanes dipakai air, di Titus dibicarakan permandian. Tapi dijelaskan dengan jelas, ini permandian bukan baptisan air, tapi ini baptisan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu namanya kelahiran baru dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, simbol air itu dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya kita baca ya, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini nubuatan dalam Perjanjian Lama bahwa Allah berjanji untuk membersihkan umatnya. Siapa? Israel. Nah, memang sebagian gereja dapat berkatnya, sebagian percikan berkatnya ya. Tapi ayat ini secara khusus bicara tentang Israel di masa depan. Israel itu keras kepala, gak percaya Yesus. Bahkan Yesus ditolak, pintu puncak penolakannya, makanya keselamatan diberikan kepada kita bangsa-bangsa. Tapi saat kita diangkat, maka segalanya akan dikembalikan kepada Israel. Israel akan diselamatkan. Dan di bagian inilah, ketika mau masuk kerajaan 1000 tahun, Tuhan akan mencurahkan air yang jernih. Membersihkan umatnya sepenuhnya dari dosa,
menggantikan hati pemberontak dengan hati yang responsif, menempatkan Roh Kudus dalam mereka untuk memberdayakan mereka dalam ketaatan. Kita sekarang sudah mengalami, tapi tidak semua orang. Dan ini yang disebutkan oleh pekerjaan Roh Kudus di masa depan di kerajaan berkat di milenium ya, kerajaan 1000 tahun. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Petrus memakai ayat ini untuk mengkhotbahkan pada hari Pentakosta. Gereja memang dapat sebagian, tapi ayat itu tidak diungkapkan seluruhnya oleh Petrus. Kita hanya dapat sebagian. Tapi di masa akhir kerajaan 1000 tahun, Tuhan akan menggenapi ayat ini secara penuh buat kita semuanya. Saya mau tutup ya, Roh Kudus simbol air. Ingat ya, Roh Kudus itu seperti digambarkan, simbolkan seperti air kehidupan. Ini kehidupan kekal buat saudara dan saya. Tapi juga membicarakan aliran yang terus menerus, bicara kepuasan ilahi yang konstan. Kenapa? Karena kepuasan kita itu kita nilai dengan berapa banyak uang kita, berapa banyak harta yang kita punyai. Kalau sedikit, kita nggak bisa puas. Kalau susah, kita sedih, kita nggak puas. Roh Kudus itu digambarkan seperti sungai, aliran hidup yang mengalir membawa kehidupan. Roh Kudus itu seperti air yang terus membasahi. Kalau di Israel hanya pada hujan pada awal, hanya beberapa minggu, dan setelah itu gersang. Kadang-kadang hidup kita itu seperti ini ya, kita menghadapi namanya ketandusan. Ini bagian yang berikutnya. Makanya kenapa Tuhan mengatakan Roh Kudus akan dicurahkan. Nah itu seperti hujan yang lebat. Menyegarkan, memberikan kehidupan, memperbaharui. Ya kadang-kadang jujur aja kita kering secara rohani. Ke gereja tapi tidak punya hati sama Tuhan. Melayani, hanya melayani tanpa Tuhan menjamah kehidupan kita. Dan ingat, Roh Kudus itu membaptis kita, melakukan pembersihan. Ingat ya, kenapa kita mandi? Air dipakai untuk mencuci, air dipakai untuk membasuh. Itu membicarakan tentang pengudusan kita setiap saat. Tapi itu juga menggambarkan tentang kelahiran baru. Saya mau tutup dengan satu cerita, kisah nyata. Mungkinkah orang mati kehausan di tengah air yang melimpah? Ada kisah nyata ya. Ada teolog namanya John Donne, dia menceritakan masa-masa ketika explore ya, discovery, orang-orang dari Eropa dia keliling dunia untuk menemukan dunia baru. Dan kita tahu ya, itulah awal mula Indonesia dijajah karena rempah-rempahnya. Para pelaut Spanyol dari Eropa dia sampai ke benua Amerika Selatan. Lalu mereka menemukan yang sudah lihat di gambar ini. Sungai terbesar di dunia, yes, beda tipis sama sungai Nil. Tapi ini sumber air tawar terbesar di dunia. Jadi pelaut-pelaut ini dari laut ya, ingat ya, nyeberangi laut Atlantik. Lalu masuk benua ini dan langsung masuk lewat sungai ini. Nah, bodohnya sekali mereka pikir ini masih laut. Tidak sadar bahwa ini adalah sungai Amazon yang terkenal besar itu, lebar itu. Mereka sedang kehabisan air dan dicatat ada beberapa pelaut yang akhirnya meninggal karena air tidak cukup.
Sementara kapal mereka di tengah-tengah air tawar yang melimpah. Tapi mereka mati karena berpikir itu air asin. Jujur aja hidup kita orang Kristen sama seperti ini ya. Kita sering kering, tandus, kehausan. Karena kita minum air yang salah. Air asin duniawi yang membuat kita selalu haus. Duit kurang, uang kurang, harta kurang, kekayaan kurang, semuanya serba kurang. Cobalah berhenti dan mulailah datang kepada Yesus. Datang kepada Roh Kudus yang akan terus memenuhi rasa haus saudara. Dia akan mengubah tanah hati saudari yang sudah kering, retak, tandus itu. Dia hujani dengan kasih, damai sejahtera. Dan mintalah Roh Kudus untuk bekerja dalam hatimu.